الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan, sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, bahwa judul khutbah pada siang hari ini yakni andaikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita pungkiri Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, di mana kemeriahan kedatangannya dulu disambut oleh gegap gempita oleh kita semuanya, tak seindah di penghujungnya, di mana masyarakat pada umumnya mengalami penurunan keimanan, kerohanian di mata Allah Subhanahu wa taala, di mana terlihat bahwa saudara-saudara kita sudah mulai meninggalkan salat berjamaah maupun salat tarawihnya di masjid. Saudara-saudara kita sudah mulai sibuk dengan keperluan lebarannya, dan saudara-saudara kita sudah mulai sibuk dengan perlengkapan pernak-pernik yang ada di rumah untuk memperingati dan merayakan hari kemenangan nanti itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak boleh, tetapi harus kita imbangi di mana kecintaan kita dulu yang kita gembor-gemborkan, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang dalam hatinya senang dengan kedatangan Ramadan, maka dirinya haramallahu jasadahu 'alan niran, di mana kita sungguh-sungguh memperoleh, karena akan ada hadiah dari Allah, diharamkan jasad kita dari api neraka. Apakah kecintaan Ramadan yang kita sampaikan itu hanya cukup di awal saja? Pastilah bukan, melainkan di pertengahan, justru semakin di ujung Ramadan semakin kita giat dan bersungguh-sungguh, karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, yang dimana katanya naumu shaimin ibadah, tidurnya pun ibadah, anufasakum fihi rahmah, bahwa nafas-nafas kalian itu adalah dihitung sebagai rahmat dan istighfar. Maka betapa sedihnya orang-orang yang beriman ketika diberikan kabar bahwa Ramadan akan meninggalkan kita. Pastilah kita sangat sedih, karena kita sadar betul penyambutan dan kesungguhan kita terhadap kedatangan Ramadan ternyata belum apa-apa di mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka andaikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka apa yang bisa kita persiapkan dan kita bisa lakukan untuk perpisahan terhadap Ramadan? Apakah dengan mengecat warna rumah yang baru dan Ramadan akan meninggalkan kita dengan gembira? Apakah dengan kita menyibukkan diri dengan persiapan Idul Fitri lalu kita meninggalkan salat berjamaah? Apa itu akan membuat Ramadan senang terhadap kita? Maka tidak semua orang dan tidak semua hati terketuk untuk mempersiapkan perpisahan terhadap Ramadan. Bahkan langit dan bumi sekalipun dalam riwayat itu menangis karena akan ada kabar Ramadan akan meninggalkan
umat-umat Islam dan umat-umat Nabi Muhammad SAW. Maka 3 pesan ini, andaikan Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir, karena kita tidak tahu ajal kita sampai kapan, bisa jadi esok, bisa jadi nanti, bisa jadi Ramadan telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya dan kita tidak akan pernah bertemu dengan Ramadan lagi. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dari para ulama, kalau andaikan ini Ramadan yang terakhir, yang pertama, teruslah berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Ini pesan yang sangat simpel, tetapi justru berat sekali bagi orang-orang munafik. Mohon maaf saya sampaikan, orang-orang yang hanya sekedar Islam di mulutnya saja. Betapa banyak saat ini saudara-saudara kita sudah kalah. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak lagi berpuasa wahai saudaraku? Karena jawabnya cuma simpel, saat ini aku mempersiapkan mencari nafkah untuk keluarga. Aku lembur mati-matian karena mereka nanti bagaimana lebaran mereka. Aku belum bisa membelikan baju baru buat mereka. Aku belum bisa memberikan THR buat mereka. Maka hari ini aku mati-matian mencari rezeki dan meninggalkan soft-soft di masjid. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berpuasalah terus, walaupun di antara kita, di sekeliling kita banyak saudara-saudara kita yang tidak lagi puasa. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang cinta kepada Ramadan, maka teruslah berpuasa, karena as-saumu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa ini, kata Allah dalam hadis qudsinya, adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya, berbeda dengan amal ibadah yang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, selain diingatkan terus-menerus berpuasa sampai akhir Ramadan, maka kita diingatkan teruslah untuk melaksanakan ibadah malam, khususnya ibadah di waktu sahur. Walaupun saudara-saudara kita di tetangga kita memiliki 1000 alasan untuk tidak sholat tarawih, kita tetap husnuzon, barangkali nanti di tengah malam setelah dia pulang dari pembelanjaannya itu, dia bangun di tengah malam karena mengheningkan ada munajat. Dan ini sudah kita lakukan di awal Ramadan, hadirin sidang Jumat. Dan di akhir Ramadan jangan sampai kendor, bahwa keadaan waktu sahur itu adalah di antara waktu sepertiga malam yang akhir. Maka orang-orang yang beriman akan melihat dari sisi keimanannya. Apa itu? Orang yang beribadah di sepertiga malam dipercepat dikabulkannya doa. Dan ini jangan sampai kita kendor di akhir Ramadan. Orang yang beribadah 2 rakaat sebelum adzan salat subuh, menurut sebagian ulama, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, ada yang mengatakan sebelum adzan subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bagaimana mata dan perasaan orang yang beriman? Pastilah tidak akan pernah dia tinggalkan, karena ini lebih baik daripada dunia dan seisinya yang kita kejar mati-matian itu. Dan di waktu sahur itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada waktu kesempatan untuk kita beristighfar, untuk kita berintrospeksi menjelang adzan subuh, karena ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahu kanu minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Akan ada orang-orang nanti di surga, nanti dikasih bangunan-bangunan istana-istana surga yang dekat dengan taman-taman surga. Kalau perumahan kita dekat dengan taman, pastinya lebih mahal. Bagaimana dengan surga yang nanti diperuntukkan oleh orang-orang yang bangun di waktu sahur, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi diri. Orang-orang semacam itu, kata Allah, akan diberikan istana surga yang di dekatnya dengan taman-taman surga. Masya Allah. Dengan demikian ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah masih kita menurunkan intensitas keimanan kita? Justru kita semakin menaik karena kecintaan kita terhadap Ramadan.
Dan yang ketiga, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepeninggalan Ramadan nanti ataupun di akhir-akhir Ramadan ini, teruslah untuk melakukan amaliyah di bulan Ramadan seperti infak. Itu jangan sampai kita kendor, karena mungkin pengeluaran kita di bulan ini makin banyak, terus infak kita kendor. Ini diperingatkan oleh para ulama. Seperti juga membagikan takjil kepada orang-orang ini, justru di saat orang-orang lalai, pahalanya sangat semakin besar. Dan jangan sampai kita sepelekan. Seperti membaca Al-Quran setiap hari berapa ayat, setiap hari berapa setengah juz mungkin, karena kita bagi per salat 5 waktu, atau yang satu hari 1 juz. Maka kita juga lanjutkan perjuangan ini, karena kita bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan berinteraksi dengan Al-Quran, dengan harapan nanti di yaumil qiyamah kita bisa bersahabat, kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dan ini terus menerus, hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, di khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah, ayo, andaikan Ramadan ini terakhir, maka kita tidak sampai, maka kita pastilah kita akan bersungguh-sungguh. Kemarin adalah misteri, hari ini adalah anugerah, dan besok atau nanti itu adalah misteri dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah kita tahu sampai mana ajal, karena itu akan adalah rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini terbesit dalam hati kita, saya masih muda, saya masih kaya, saya masih punya kesempatan, maka ketahuilah itu adalah bisikan setan, tulal amal, tingginya atau panjangnya amal-amal, angan-angan seseorang. Maka dari itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.